Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari ini dalam acara dialog dan juga tanya jawab. Kami akan menjawab pertanyaan yang masuk ke Radio Rasil. Nanti insya Allah akan dijawab oleh Ustaz Husain Alatas dan Ustaz Hamzah Alatas. Di sini juga hadir, alhamdulillah, Bapak Wafi, ada Bapak Hasan Sajali, ada Habib Abdullah, ada Habib Mahdi, ada Habib Hasan, juga ada Pak Derajat, Pak Dadang. Alhamdulillah membuat kita menjadi semangat. Baik, Neza pada kamera juga sudah siap mengcover acara ini. Baik, kita jumpa lagi dalam acara dialog dan tanya jawab. Kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Baik, pertanyaan pertama datang dari Bapak Lukman di Bali. Assalamualaikum Ustaz Husain dan Ustaz Hamzah. Waalaikumsalam. Ustaz, teman saya keberatan kalau saya sedang bercerita, saya menggunakan kata kebetulan. Katanya tak ada yang kebetulan di bumi ini. Semua sudah diatur oleh Allah. Kalau teman saya itu lebih suka menggunakan qadarullah. Bagaimana mendudukan persoalan ini, Ustaz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathatin jannatin na'im wala tukhzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Waghfir lana wa liwalidayna walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Amma ba'du, ikhwan akhwat, pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Ustaz Hamzah bin Attas Al-Attas, begitu juga yang setia menemani kita, saudara kita Ustaz Muhammad Krisna, Akhneza, Bapak Wafi Abdul Hasan Syadili, Sayyid Abdullah Mahdi, itu pula Bapak Derajat, demikian pula Bapak Pak Dadang, begitu juga Al-Akh Hasuni bin Hashim Al-Attas. Neza berserta seluruh kru yang menemani kita pada pagi hari ini dan semua yang berjuang bersama kita, para asatidzah, MC. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita kelak di hari kemudian nanti bersama Rasulnya, keluarganya, para sahabatnya, para aulianya. Di dunia Allah memimpin dan membimbing kita untuk berjalan menuju ke sana. Bila kita lengah dan lupa, semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera mengembalikan kita, menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu bertaubat dan kembali padanya. Amma ba'du, salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh.
Seperti pertanyaan tadi yang diajukan oleh saudara kita, bahwa di alam raya ini tidak ada sesuatu yang namanya kebetulan. Tidak ada sesuatu yang namanya kebetulan. Segala sesuatu tidak keluar dari qadarullah. Maksudnya apa? Qadar ini hukum. Qadar ini hukum. Hukum ini bersifat netral. Bersifat netral. Siapa saja ya yang mengikuti hukum dan aturan, dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan buahnya. Siapa yang melanggar aturan ya, dan hukum yang ditetapkan Allah, dia akan merasakan akibat. Oleh karena itu Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan langit bumi, Allah tidak membiarkannya tidak beraturan. Tidak ada yang kebetulan. Semua diatur oleh hukum-hukum Allah. Manusia mempelajari hukum-hukum ini hingga banyak mengambil manfaat daripadanya. Dan lahir berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan. Di saat seorang pilot menerbangkan pesawat, dia menerbangkan pesawat tersebut disesuaikan dengan hukum-hukum yang terdapat apa? Di alam raya ini. Oleh karena itu sebelum dia terbang, dia memperhitungkan bobot dari pesawat, kemudian juga melihat kondisi angin, kecepatannya. Ya. Semua mengikuti aturan dan hukum. Apabila pilot menerbangkan pesawat dalam kondisi katakan tidak sehat, tidak baik, maka dengan sendirinya akan apa? Akan mengalami berbagai macam gangguan seperti yang terjadi pada Lion Air. Walaupun pesawat baru, tapi belum mengalami uji coba yang panjang, dianggap gagal. Akhirnya berkali-kali mengalami gangguan, sampai puncaknya mengalami kecelakaan di daerah Cikarang atau Kerawang. Di perairan dekat Cikarang. Begitu juga ketika pesawat Adam Air. Pilot sebetulnya tidak ingin menerbangkan pesawat karena laporan dari pilot sebelumnya bahwa ada gangguan. Tapi pihak Adam Air pada saat itu manajemennya memaksakan karena melihat untung. Nah, dugaan kita juga terhadap Sriwijaya ketika dia telah mengalami delay sebelumnya, sebetulnya ada gangguan. Tapi dipaksakan terbang. Rupanya dalam kondisi COVID ada kewajiban untuk membayar cicilan. Sedangkan penumpang jumlahnya sedikit. Akhirnya pesawat Sriwijaya dipaksakan untuk terbang, terjadi kecelakaan. Yang menyedihkan, penyebab kecelakaan dikaitkan dengan Bapak Afwan yang hanya menggunakan kopiah putih dikatakan sebagai kadrun kadal gurun. Jadi kebencian ya, terhadap nilai-nilai Islam dan pakaiannya, ya, atau disebabkan karena mereka nggak suka terhadap sebagian orang melakukan generalisir, ini merupakan satu dosa. Kita kalau nggak suka sama orang-orang katakan yang berbeda agama dengan kita, kalau kita melihat kebenaran keadilan dilakukan, kita wajib mengatakan itu benar dan adil. Benar dan adil. Walaupun datang dari orang di luar Islam. Nah kalau Anda tidak suka kepada sebahagian katakan orang Islam, jangan Anda mengeneralisir dengan mudah menuduh seseorang dengan tuduhan yang tidak patut. Bapak Afwan seorang pilot yang dikenal soleh, baik, jujur, santun. Ya. Kenapa sebelum ada pemeriksaan dan investigasi, dengan mudah Anda melontarkan kata-kata seperti ini? Ini merupakan kebencian terhadap Islam, kebencian juga terhadap apa? Terhadap umat Islam. Tapi kita di sini tidak ingin menanggapi dengan tanggapan yang emosional. Semoga dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, dia akan menerima balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita doakan orang yang meninggal dunia. Kita berduka cita untuk keluarganya. Kata-kata ini tidak pantas keluar dari mulutnya. Kemarin saya mendengarkan melalui tayangan di YouTube ucapan seorang keluarga PKI. Dia merupakan apa? Seorang wakil rakyat dari PDIP, yaitu Ciptaning. Dia menanggapi kasus vaksin dan lain sebagainya. Pembicaraannya lugas dan tegas. Sampai dia mengatakan, saya tidak akan melakukan. Begitu juga keluarga saya. Kalau saya dipaksa, saya akan jual mobil kalau perlu bayar denda 5 juta rupiah.
Pada saat itu ada menteri kesehatan, ada menteri, ada juga pihak Sinovac. Waktu ditanya, bagaimana berkaitan dengan uji cobanya? Dia mengatakan uji coba ketiga belum dilakukan. Seharusnya obat ini belum layak untuk apa? Digunakan di tengah-tengah masyarakat. Kita harusnya para pemimpin mencintai rakyat, berhati-hati jangan sampai rakyat kita menjadi korban hanya disebabkan keserakahan sebagian manusia. Jadi walaupun ciptaan seorang yang berasal dari kader PKI atau keluarga PKI, kita hormati ucapan dia dalam kasus ini maupun dalam kasus Omnibus Law. Dia cukup tegas dalam masalah tersebut. Jadi kita di sini tidak boleh sama sekali membawa perasaan kita, lalu kita lupa kebenaran keadilan. Karena keadilan, kebenaran itu merupakan hal yang diperjuangkan oleh apa? Oleh Rasul, oleh para nabi, juga hal yang diperjuangkan oleh para sahabat dan keluarga Nabi. Jadi kalau ada hal yang tidak benar dari diri kita, keluarga kita, tidak benar. Ada yang benar dari orang lain, kita wajib mengatakan benar. Baru negara kita akan bangkit. Jangan kita menggunakan standar ganda atau standar yang bermacam-macam untuk menghadapi kasus yang kita hadapi. Nah, berkaitan dengan qadarullah, qadarullah ini tidak pernah melakukan double standar. Mau orang Islam, mau anak Nabi, ya, mau orang-orang kafir, ya. Kalau dia melanggar, dia akan terkena akibatnya. Oleh karena itu, mengapa negara-negara yang bukan Islam, kalau mereka menegakkan keadilan untuk rakyatnya, berbuat kebaikan terhadap mereka, mereka akan mengalami kesejahteraan, sedangkan negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tapi zalim, berbuat aniaya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan haramkan dari rahmatnya. Oleh karena itu negara seperti Saudi Arabia, walaupun terdapat 2 kota suci di negara tersebut, tapi karena mereka melakukan kezaliman, rahmat Allah dicabut dari mereka. Kalau orang sekarang melihat kondisi rakyat Saudi Arabia sebetulnya hidup dalam kesusahan dan penderitaan. Sebagian besar tanah dimiliki oleh keluarga raja dan para emir. Tapi negara-negara yang non-muslim seperti New Zelanda, Australia, bahkan sebagian negara Eropa, kita saksikan bagaimana mereka betul-betul memperjuangkan hak rakyat. Filipina negara yang lebih kecil dibandingkan kita, lebih miskin. Tapi di saat warganya dianiaya, yang bekerja di luar negeri, rakyat Filipina bangun tanpa melihat apakah dia muslim atau bukan. Padahal mayoritas rakyat Filipina bukan Islam. Ketika warga muslim di Emirat Arab mengalami gangguan, ya, secara aniaya, langsung rakyat Filipina berdemo bersama-sama, menuntut keadilan. Akhirnya diperiksa ulang kembali kasus tersebut. Begitu juga ketika warga Filipina dianiaya di Singapura. Padahal rakyat Filipina miskin. Oleh karena itu, kenapa kita orang-orang Indonesia tidak dihormati di negara yang lain? Di Saudi Arabia, pembantu rumah tangga kita bekerja tanpa merasakan libur. Siang malam bekerja. Hari Kamis, Jumat mereka kerja. Orang-orang Filipina coba pergi ke barat di Jeddah. Hari Kamis, Jumat, orang-orang Filipina, pria, wanita, semua keluar berlibur. Kenapa? Karena pemerintahnya menuntut hak mereka untuk beristirahat dan berlibur. Mereka dihargai dan rata-rata pekerjaan mereka skill. Di rumah sakit. Seandainya menjadi babysitter pun, nggak ada yang berani mengganggu mereka. Tapi warga kita sebelum orang Saudi mengganggu, orang kita mengganggunya lebih dulu. Sebelum orang Saudi berbuat aniaya, waktu di Indonesia, diberikan servis wanita-wanita kita. Bagaimana mereka nggak berani? Begitu juga jamaah haji kita. Berangkat ke Saudi Arabia, jumlah kursi ternyata dilipat gandakan hingga sempit-sempitan mereka berangkat selama kurang lebih 10 jam. Sedangkan di Eropa, mereka lagi minta jarak kursi dijauhkan supaya tidak terjadi apa? Tidak terjadi penyumbatan darah balik di kaki. Akhirnya bukan hanya Garuda melakukan, maskapai Saudi Arabia melakukan. Padahal terhadap Bangladesh nggak berani melakukan. Kenapa? Karena rakyat kita ini dipermainkan pertama-tama oleh para pejabatnya. Oleh karena itu sudah tiba saatnya bagi kita bangsa Indonesia untuk menghormati qadarullah. Bahwa qadarullah ini menetapkan bila kita benar, adil, ikut petunjuk Allah, pasti kita akan bangkit. Tapi bila kita khianat, keluar dari qadarullah, maka yang akan kita alami adalah apa? Bencana. Orang menebangi hutan, lahir longsor, banjir. Itu apa? Sesuatu yang melanggar qadarullah.
Karena seharusnya negosiasi ulang dilakukan, jangan penerbangan liar. Betul enggak? Begitu juga orang kalau berumah tangga berpasangan dengan baik tidak kena penyakit spilis, tidak kena penyakit kotor. Tapi begitu berzina, kena penyakit kotor. Penyakit kotor lahir karena pelanggaran terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang dagang dengan khianat dan bohong. Akhirnya dijauhi oleh orang. Ya, itu merupakan apa? Tapi kalau dia jujur, lurus, tidak mengurangi takaran dan timbangan, dengan sendirinya orang apa? Orang akan berminat dan tertarik. Perlahan-lahan walaupun kemajuannya, tapi setelah itu apa? Akan melahirkan kepercayaan. Nah, bagaimana kita umat Islam bisa bekerja sama kalau kepercayaan hilang? Sampai mereka bilang lebih baik kita kerja sama sama orang Cina, sama orang Yahudi, daripada sama orang Islam, apalagi Pak Haji. Semakin sering pergi haji, semakin berani untuk berkhianat. Alasannya apa? Merasa pergi haji menghapuskan dosanya. Apalagi kalau pelanggaran datang dari ulama. Akhirnya membuat kepercayaan orang akan hilang. Jadi dalam alam raya tidak ada yang namanya kebetulan. Oleh karena itu kalau kita menerima nikmat, katakan Alhamdulillah. Memandang satu nikmat, katakan Masya Allah la quwata illa billah. Terkena musibah, katakan Astaghfirullahaladzim. Karena ini dari dosa kita. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Musibah apa saja yang menimpa kalian, semua disebabkan ulah perbuatan kalian. Jangan kalau kena musibah kita bilang takdir Allah, dapat keuntungan usaha kita. Tilka idzan qismatun dhiza. Itu namanya satu apa? Keputusan yang enggak adil sama sekali. Jadi kalau menerima nikmat, katakan lakal hamdu ya Rabb. Terkena musibah, kita beristighfar. Kemudian kita perbaiki diri kita, bersabar. Insya Allah nikmat akan datang kembali kepada kita. Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Sekali-kali Tuhanmu tidak pernah buat aniaya terhadap hambanya. Oleh karena itu Allah terangkan dalam suratul A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal alladzi khalaqa walladzi qaddara fahada. Sucikan nama Tuhanmu dari hal-hal yang tidak layak, yang tidak patut, yang tidak sesuai dengan kesucian kebesaran. Sucikan nama kebesaran Tuhanmu yang Maha Agung. Yang mencipta, maksudnya menciptakan segala sesuatu. Fasawwa, semua ciptaannya penuh keseimbangan, penuh kesempurnaan. Walladzi qaddara fahada, dan dia menetapkan kadar, aturan, hukum-hukum pada semua makhluknya, lalu Allah membimbing kita untuk memahami qadarullah di alam raya ini agar kita mengambil manfaat ya, dan kebaikan. Begitu juga qadarullah yang datang dalam bentuk syariat. Siapa yang mengikuti syariat selamat, yang tidak dia akan celaka. Itu namanya qadarullah. Ada qadar takwini atau takdir takwini, ada takdir tasyri'i. Ini hukum Allah. Nah, lahirnya fisika, ilmu fisika. Lahirnya biologi, geologi, astronom. Dari mana? Dari hasil penelitian terhadap hukum-hukum Allah dan qadarnya. Akhirnya setelah mereka melihat contoh tersebut ya, dan berulang-ulang terjadi sama, lahirlah hukum-hukum fisika, hukum juga biologi, geologi baik di alam manusia, di alam tumbuhan, alam hewan. Ini semua merupakan hukum. Nah, kalau seandainya seorang ilmuwan ternyata dalam penelitiannya atau dalam prakteknya mengalami kegagalan, jangan bilang takdir Allah, masih belum sesuai dengan takdir Allah, masih ada cacat. Seperti ketika pesawat Concorde terbang di udara, ya, belum lama itu, kemudian terjadi kecelakaan. Langsung pemerintah Prancis mengumumkan semua pesawat Concorde-nya harus apa? Harus dihentikan untuk terbang, sebelum ditemukan sebabnya. Akhirnya mereka temukan penyebab terjadinya kecelakaan. Sampai semenjak saat itu, Concorde langsung dihentikan, tidak lagi ada penerbangan Concorde. Ketika pesawat Boeing 747 TWA terbang dari New York menuju kemana? Melintasi Atlantik, dalam penerbangan beberapa saat terjadi ledakan. Pihak Boeing langsung melakukan penelitian, investigasi. Biaya investigasinya lebih mahal daripada harga pesawat. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan. Supaya tidak berulang. Kalau kita enggak, sudah terjadi kita bilang takdir. Berulang lagi takdir Allah. Sampai kapan terjadi perbaikan? Ini COVID datang pada kita, jangan bilang takdir Allah. Ini sebagai hukuman karena kita melanggar takdir Allah.
Kemiskinan juga sebagai hukuman karena melanggar takdir Allah. Kalau kita bilang takdir selamanya, kapan kita keluar? Akhirnya kesalahan terus berulang-ulang. Jadi menempatkan takdir tidak pada tempatnya. Ini kesalahannya apa? Karena kita memahami takdir bukan kembali kepada Quran, tapi kembali kepada sekte fulan. Akhirnya masing-masing terbawa oleh kelompoknya, saling menyesatkan, mengkafirkan, lahir Jabariyah, lahir Qadariyah, lahir ini, lahir itu. Kembali pada Quran, kumpulkan semua ayat yang berbicara mengenai takdir, akan jelas dia menjelaskan hukum. Oleh karena itu dalam surat apa? Surat Al-Qadar, Allah mengatakan apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Orang bingung, apa yang dimaksudkan dengan Lailatul Qadar? Nggak usah bingung, kaitkan dengan ayat yang lain dalam surat Dukhan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mundirin. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Amram min indina, inna kunna mursilin. Itu kata Lailatul Qadar, dijelaskan dalam ayat ini. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Pada malam tersebut dijelaskan, diuraikan, dirincikan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Dengan sendirinya urusan ini berhubungan dengan kehidupan kita. Yaitu aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum-hukum yang mengatur kehidupan kita. Dimulai dengan malam tersebut diturunkan untuk kita semua. Kalau kita mengikutinya, kita akan hidup dalam suasana yang penuh hikmah. Jadi Al-Qadar di sini kembali kepada apa? Kembali kepada hukum-hukum, aturan-aturan yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh kebijaksanaan. Diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, pada Lauh Mahfuz secara menyeluruh Quran sudah ada. Kemudian malaikat menurunkan, disesuaikan dengan setiap kejadian. Sebelum turun ke dunia, sudah tersusun dengan baik. Waktu turun ke bumi, diterima oleh Rasul, Allah perintahkan, letakkan ayat ini pada surah ini. Letakkan ayat ini pada surah ini sebagaimana yang tersusun di Lauh Mahfuz. Bukan disesuaikan dengan urutan turunnya, tapi disusun agar kita walaupun tidak mengalami turunnya dapat memahami dengan jelas. Itu namanya mukjizat susunan Al-Quran. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Semua ditangani oleh Allah. Sampai susunan surahnya pun Allah yang menentukan. Bukan pada masa apa? Sahabat, tapi pada masa Rasul telah disusun dengan baik. Oleh karena itu suratul Fatihah dinamakan Fatihatul Kitab. Kenapa? Dari mulai zaman Rasul sudah menjadi pembuka Al-Quran. Dan Rasulullah mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatul Kitab. Nah, kita jelaskan panjang lebar dalam hal ini untuk menjelaskan tidak ada yang namanya sudfah atau kebetulan. Semua sesuai dengan aturan Allah. Tubuh kita terikat dengan kadar dan aturan. Betul enggak? Kadar gula pada tubuh yang sehat sekian. Tidak rendah, tidak lebih tinggi daripada nilai rujukan. Kadar SGPT, SGOT, gamma GT, begitu juga urium, kreatinin, kemudian leukositnya, begitu juga HB-nya. Para dokter begitu melihat hasil lab, dia tahu ini kurang dari rujukan. Atau ini berlebihan. Trombositnya katakan sampai 1 juta atau sampai 10 juta. Ini menandakan ada hal-hal apa? Bisa menunjukkan indikasi ke arah keganasan. Kalau kurang di bawah 100.000, katakan 90.000, 80.000 menunjukkan ada kemungkinan karena DHF, demam berdarah, atau karena virus tertentu. Kita lihat bagaimana Allah berikan aturan yang jelas buat kita, supaya kita tahu. Kalau enggak bingung dong orang. Betul enggak? Akhirnya tiap dokter di tiap kampung punya penilaian sendiri. Betul enggak? Hukum yang berlaku di Indonesia berlaku enggak di Barat? Jadi kalau orang di Barat katakan dia punya dia punya trombosit katakan di bawah 100. Di Indonesia di bawah 100. Kira-kira penyakitnya Sama. mungkin sama enggak? Sama. SGPT, SGOT katakan sampai 700 atau 800. Mukanya kuning. Di Eropa juga sama. Penyakitnya sama enggak? Sama. Sama. Ini walaupun belajar di Jerman, belajar di Indonesia, ya, atau belajar di mana? Katakan belajar di Amerika, basic knowledge-nya sama. Walaupun kadang-kadang bakteri, virusnya berbeda, karena Indonesia tropis, ada subtropis, kan berbeda-beda kan? Tapi yang jelas basic knowledge-nya itu sama. Ini merupakan qadarullah. Jadi jangan coba-coba kita berhadapan dengan takdir Allah.
niscaya kita akan mengalami kekalahan. Tapi ikuti takdir Allah. Dan takdir Allah itu bukan orang yang nyolong ditakdirkan Allah. Bukan orang berzina ditakdirkan Allah. Orang yang berzina keluar dari takdir Allah. Coba kalau dia berumah tangga dengan baik-baik. Betul nggak? Jadi kita memahami takdir sekarang ini betul-betul kacau balau. Kita beranggapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang main-main dengan kita. Kita diciptakan sebagai khalifah yang ditempatkan di muka bumi untuk menjadi khalifahnya. Allah turunkan aturan dalam kehidupan kita agar kita patuhi dan kita hormati. Mudah-mudahan kita bukan hanya memahami hal ini, tapi betul-betul menghormati, mematuhi hukum dan takdir Allah dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Kalau dalam sebuah kalimat gimana? Saya ke rumah A, kebetulan ketemu B gitu ya. Dalam hal pergaulan Saya sehari-hari. ke rumah A, kebetulan ketemu B. Kalau surfa dalam arti ini, maksudnya menggambarkan tidak direncanakan saya ketemu sama fulan. Kebetulan di sini bukan sesuatu apa, tapi tanpa direncanakan, ya, saya bertemu dengan fulan. Itu kata kebetulan kadang-kadang, ya, penempatannya berbeda-beda maknanya. Betul nggak? Ya. Ya, Ustaz Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Hussein tadi, mengenai takdir ini harus benar-benar kita pahami. Ya. Artinya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tentukan. Ya, qadari artinya ditentukan kadarnya, ukurannya, ya, ketetapan-ketetapannya, hukum-hukumnya yang sering kita sebut dengan hukum alam, ya, sehingga para ilmuwan menemukan rumusan-rumusan bagi hukum-hukum tersebut. Misalnya benda jatuh, ya, ada gravitasi, ada apa semuanya, kemudian disebutkan, dibuat rumus hukum Newton misalnya. Ini sebenarnya bukan ketetapan yang Newton yang buat, dia menganalisa dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan, kemudian dibuat rumusan-rumusan seperti itu. Dan ketetapan-ketetapan Allah di alam semesta ini dengan ketetapan-ketetapan Allah di dalam Al-Quran itu sama, karena sumbernya dari Allah. Itu merupakan sesuatu yang pasti, ya, seperti Ustaz Hussein katakan tadi, ada takdir tasyri'i, ada takdir takwini. Ya, ketetapan yang secara syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dalam Al-Quran, ada ketetapan yang Allah tetapkan di alam semesta ini. Jadi kalau kita mau sejahtera, mau hidup dengan selamat, mau hidup dengan aman, ketetapan ini harus kedua-duanya difahami, ya, dan diikuti. Ini sebab ketetapan umum. Ya, walaupun ada nanti ketetapan dari Al-Kauniyah ini, ya, ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rubah, itu secara istitsnaiyah, artinya pengecualian saja. Seperti api tidak membakar kepada Nabi Allah Ibrahim, itu adalah pengecualian, ya. Tapi secara umumnya api itu membakar. Nah, ini harus kita pahami, ya. Kita harus padankan, ini samakan. Jangan ada dikotomi, ya, antara ketetapan Allah di alam ini dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim. Saya kasih gambaran contoh, ya. Misalnya, pernah kejadian, ya, di Padang itu ada masjid yang berdekatan dengan gereja. Masjidnya menaranya tinggi, gereja juga punya menara. Tapi yang gereja ini di atas menaranya itu ada penangkal petir. Ya, penangkal petir yaitu ada semacam ya, besi yang dialirkan ke bawah ke bumi. Ketika terjadi ada kebetulan petir yang kena menara masjid, ya, sound systemnya rusak. Apa ini berarti? Oh, ini berarti yang gereja lebih benar daripada masjid. Padahal ini kan suka mengumandangkan azan, ya. Kok dia yang kena, ini gereja nggak kena? Bukan itu, bukan berarti gereja lebih benar daripada masjid. Tapi di sini gereja itu menggunakan hukum-hukum Allah yang di alam ini. Bagaimana petir itu akan mencari jalan tercepat untuk menuju bumi. Nah, karena ada apa? Yang itu ada penangkal petir, dia melalui penangkal petir dia menuju ke bumi. Nah, kalau ini yang menara sama-sama tinggi, dia kehantam menaranya seperti itu.
Nah, ini contoh bagaimana ketetapan Allah ya, yang di syariat harus kita kerjakan, yang ketetapan di alam juga harus dikerjakan. Contoh lain misalnya jembatan yang belum lama ini ambruk ya. Padahal jembatan itu ketika sudah dibikin ya, peresmiannya dibacakan tahlil apa semuanya. Tapi ambruk. Sementara jembatan kereta yang dibuat Belanda sudah 100 tahun masih kuat. Kemudian Dari bacaan tahlil ya. Kayak bacaan tahlil. Ya. Tapi kenapa kok bisa begitu? Karena yang Belanda buat itu mengikuti ketentuan-ketentuan Allah yang Allah tetapkan di alam semesta ini. Ya, kalau kita enggak, jembatannya sudah dikorupsi, ya. Kemudian dia panggil kiai untuk mendoakan, ya ini kamu udah buat salah, mau minta bantuan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pemahaman mengenai takdir ini penting sekali. Adapun tadi ucapan kebetulan memang kalimat-kalimat ini sering kita gunakan, dalam bahasa Arab juga ada ya. Sudfah atau juga dalam kalimat suka kayak seperti itu mirip-mirip seperti itu. Tapi yang penting ya kalau dalam pergaulan misalnya kadang-kadang terucap dan itu kalau kita pahami takdir dengan sebenar-benarnya, insya Allah tidak masalah ya. Tapi ya kalau ucapan kalau kita tidak memahami masalah takdir ini keyakinan, itu yang jadi repot, itu yang jadi berbahaya. Wallahu a'lam. Kadang-kadang dibilang katanya rubuh tuh masjid karena nggak ngorbanin kepala sapi. Lagi yang bilang rumah kena petir karena waktu dibangun nggak taruh bendera sama pisang sama persembahan. Tukang nggak berani naik ke atas akhirnya. La haula wala quwata illa billah. Baik, pertanyaan selanjutnya datang dari Ibu Zuhaidah Sukabumi. Assalamualaikum Ustaz Ustanza. Ustaz, Allah itu sungguh-sungguh luar biasa. Allah Maha Besar, Maha Suci, Maha Pengasih dan Penyayang. Tapi menurut saya, Allah juga seolah-olah Maha rendah hati. Ini terlihat dari firman Allah di surat Al-Hadid ayat 11 dan 18. Allah menggunakan kata, barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikan berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia. Juga di surat Al-Hadid ayat 18, lagi-lagi Allah menggunakan kata meminjamkan, seolah-olah Allah meminjam kepada kita. Padahal semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah. Luar biasa, Mas Suci Allah. Saya tidak ada pertanyaan, hanya mohon komentar dari Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Kata rendah hati itu menggambarkan ketawaduan, jauh dari kesombongan. Hal ini layak untuk digunakan bagi manusia yang mempunyai sifat merendah, bertawadu. Tapi kalau untuk Allah Subhanahu wa taala, kata rendah hati seolah-olah Allah Subhanahu wa taala sama dengan manusia. Sama dengan manusia. Jadi kita pilih ungkapan yang lain. Kita pilih ungkapan yang lain yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita renungkan firman Allah, in tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Kalau kalian memberikan pinjaman untuk Allah dengan pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan apa yang kalian pinjamkan dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Penyukur lagi Maha Halim. Allah penyukur dan halim. Nah, dua nama ini sebetulnya merupakan ungkapan yang tepat bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi Ibu katakan, bahwa Allah yang memberikan semuanya untuk kita. Yang memberikan semua untuk kita. Kemudian Allah bertanya pada hambanya, coba kamu pinjamkan untuk Allah. Pinjamkan untuk Allah, bukan Allah Subhanahu wa taala apa? Yang dipinjamkan sebetulnya. Tapi memberikan pinjaman untuk hamba-hamba Allah yang susah, yang merana, yang menderita. Allah berikan kemuliaan bagi yang meminjamkan, seolah-olah dia meminjamkan untuk Allah. Bayangin. Jadi kalau ada orang miskin, lapar, kita berikan makan, membantu dia,
sama dengan kita apa? Melakukan kebaikan terhadap Allah. Padahal Allah tidak menerima kebaikan tersebut ya, sebagaimana orang yang membutuhkan. Tapi Allah menghargai pemberian kita. Allah Maha Penyukur. Satu kebaikan sedikit, balasannya dilipat gandakan, diampuni dosa. Oleh karena itu orang kalau habis berbuat kesalahan, ya, dia bertobat pada Allah, susul kejahatannya dengan kebaikan, dengan berinfak, dengan sholat. Ini akan menghapuskan jejak-jejak dosa kita yang melahirkan aura yang gelap dalam hidup kita. Jadi kalau kalian berikan pinjaman untuk Allah, maksudnya kalian membantu sesama saudara kalian. Ini merupakan satu kemuliaan di mana seolah-olah kalian memberikan pinjaman untuk Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lipat gandakan bagi kalian, mengampuni dosa kalian, dan Allah Maha Penyukur. Karena kebaikan yang sedikit dibalas berlipat ganda. Ditambah ampunan dosa. Belum lagi amal yang singkat dibalas dengan balasan kekal di hari kemudian nanti, di samping balasan tadi. Di samping yang berlipat ganda, Allah balas lagi di hari akhirat dengan kekal. Tuhan kita Maha Penyukur, maka beramal, bekerja dengan Allah itu paling menguntungkan. Kalau kita kerja sama orang, kadang-kadang kita dikecewakan, kadang-kadang tertipu. Tapi kalau bersama Allah, deposito di bank berapa dapat keuntungan? Tapi kalau di bank Allah Ta'ala, 700 kali lipat. Antum bayangkan, itu 700 kali lipat bukan di akhirat. Di dunia. Kalau di akhirat tiada batas. Mana mungkin amal kita yang 100 dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat bisa membeli kenikmatan akhirat. Mustahil. Kenikmatan akhirat tidak mungkin dibandingkan dengan kenikmatan dunia. Jadi yang 700 tadi di dunia. Belum lagi ampunan dosa. Belum lagi di hari akhirat. Belum lagi Allah hapuskan kita dari kesedihan akibat dosa kita. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adza lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah tidak diiringi dengan kata-kata ungkitan atau yang menyakitkan hati, baik ucapan maupun sikap, di akhirat Allah sediakan ganjaran mereka. Lahum ajruhum inda rabbihim. Itu di samping tadi yang 7 kali lipat. Lahum ajruhum inda rabb, ditambah lagi Allah hapuskan ketakutan dari hatinya. Allah bebaskan dari kesedihan. Itu merupakan karunia Allah. Jadi kalau orang sumpek, orang dalam keadaan stres, gelisah, nggak hilang-hilang, coba bersedekah. Datangi orang-orang susah. Insya Allah sekejap susahnya akan hilang. Begitu dia menghapuskan kesusahan orang lain, menghapuskan derita orang lain, Allah hapuskan kesusahan dan penderitaan. Ini merupakan rahmat dari Allah. Jadi Ibu Zuraidah, dari ayat ini Allah tutup dengan 2 namanya, Syakur dan Halim. Ini merupakan yang layak bagi Allah. Maha Penyukur, Halim artinya apa? Allah tidak menyegerakan adabnya bagi hambanya. Walaupun hambanya lupa kepada Allah, berbuat kemaksiatan, Allah penyabar, bijaksana, tidak sama sekali menyegerakan hukumannya bagi hamba-hambanya. Selagi hambanya juga peduli terhadap sesamanya. Nah, saya berikan ungkapan. Saya punya anak 5 orang. Ya. Saya ingin tahu siapa di antara mereka nih yang dermawan dan baik, yang tahu menempatkan uang. Saya berikan masing-masing 1 juta. 1 juta. Berapa waktu kemudian saya tanya, uang kalian gunakan untuk apa? Ditanya yang 1, yang 2, yang 3. Melalui apa yang mereka keluarkan, kita tahu pribadi mereka. Betul enggak? Satu hari si ayah ingin menguji anaknya. Siapa di antara kalian yang meminjamkan ayah? Siapa di antara kalian yang mau meminjamkan ayah? Belum tentu 5-5-nya akan keluarkan uangnya. Betul enggak? Yang 1 bilang, ya udah kepake semuanya bah. Padahal masih ada sama dia. Yang 1 alasannya lagi pengen beli ini, pengen beli itu. Di antara mereka ada yang betul-betul jiwanya besar, tahu bersyukur, dia mengatakan, ini ya semuanya, saya belum pakai. Dari sini Allah memberikan balasan kepada hamba-hambanya. Dan si ayah tahu di antara anak-anaknya ini ada anak-anak yang bisa diberikan kepercayaan dan menghargai nikmat. Jadi sebetulnya ungkapan ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian ingin mendapatkan kecintaan Allah, cintai hamba-hamba Allah. Mendapatkan rahmat Allah, bersikap baiklah kepada hamba Allah. Sedangkan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi kata rendah hati di sini kita ganti dengan Syakur, Halim,
Karim, betul nggak? Rahman, Rahim. Ini menggambarkan betul-betul apa? Asma Allah al-husna yang penuh dengan keindahan. Wallahu a'lam. Fadhil. Dari kalimat tadi, untuk ridhallaha qardan hasana, ya, hendaknya kita pahami di sini ada dua hal ya. Di samping apa yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Husain tadi. Kalimat untuk ridhallaha qardan hasana, jika kalian meminjamkan kepada Allah dengan suatu pinjaman yang baik. Ini kata meminjamkan ini Allah ingin mengetuk kesadaran kita bahwasanya kalau kita meminjamkan sesuatu kepada orang yang maha kaya, orang yang dermawan, ya, tentunya pinjaman ini bakal dibalas nggak? Ya, tentu bakal dibalas, bakal dibayar. Kita yang minjemin namanya, ya, bukan minjemin sama orang yang susah misalnya, ya, orang yang nggak mungkin bisa balas, saya kan, wah, harapannya paling kita ikhlasin aja dah, ya, nggak mungkin dapat balasan. Tapi ini kita meminjam kepada zat yang maha kaya, meminjamkan. Ini sebenarnya isti'arah, ya, kalimat kiasan. Ya. Jadi ini mengandung makna bahwasanya pinjaman kamu itu yang kamu keluarkan itu pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha Kaya. Nah, yang kedua juga kita untuk ridullah, jika kalian meminjamkan kepada Allah, ini bukan berarti Allah yang langsung kita berikan pinjaman. Ini maksudnya ketika kita meminjamkan, ya, menginfakkan harta kita diberikan kepada orang-orang yang berhak, orang-orang yang susah, itu sama seperti kita meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang semakna dengan ini ada satu hadis qudsi yang nanti katanya Allah Subhanahu wa taala akan sidang kita, tanya kita, ya ibadi kuntu ja'ian falam tut'imuni. Hai hamba-hambaku, dulu aku itu dalam keadaan lapar, tapi kalian tidak mau memberi makan aku. Terus manusia menjawab, ya Rabbi, ya, kaifa nut'imuka wa anta rabbul alamin. Bagaimana caranya saya bisa memberi makan kamu padahal engkau adalah Rabbul alamin. Terus Allah jawab, ja'a abdi, hambaku kelaparan, ya. Falam tut'imhu, kamu tidak beri makan. Fa in at'amtahu la wajadtani fihi. Kalau kalian memberi makan dia, kamu dapati aku di sana. Maksudnya di sana ada keridhaanku. Jadi, ya, Allah menggambarkan memberikan pinjaman kepadanya itu bukan semata-mata ini untuk Allah. Maksudnya kalau kita memberikan pinjaman kepada hamba-hamba Allah, kita berikan infak kepada hamba-hamba Allah, kita berikan bantuan kepada hamba-hamba Allah, di sanalah terdapat keridhaan Allah. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatasnamakan dirinya yang diberikan pinjaman. Ini untuk menunjukkan bagaimana apa yang kita infakkan tidak akan sia-sia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan balas, ya, dengan yang lebih besar lagi. Ya, ini sebagai tambahan dari apa yang sudah dijelaskan Ustaz Husain. Wallahu a'lam. Tambah lagi. Dalam hal ini apa yang sahabat tadi sampaikan indah sekali, ya. Dan juga ada makna yang terkandung dalam ungkapan tadi. Bisa kita memberikan pinjaman, jangan kita lihat orang yang kita pinjamkan. Seperti yang beliau tadi katakan, mungkin dia miskin, mungkin dia susah, mana mungkin dia balas kita. Betul enggak? Pada saat kita memberikan pinjaman, apa yang kita lakukan kita lihat Allah. Pada saat itu Allah akan membalas kita. Tapi kalau kita tidak melihat Allah, Allah tidak akan sama sekali melihat kita. Dan menganggap itu merupakan amal yang kita lakukan antara kita dengan yang menerima. Kamu mengharapkan pujian dari orang, mengharapkan balasan dari, silakan minta sama dia. Dan kalau kita memberi dengan ikhlas mengharapkan ridha Allah, orang tidak akan terjajah. Orang tidak akan apa? Tidak akan terjajah. Karena dia merasa apa yang dia terima dari Allah. Oleh karena itu, kalau orang menerima pemberian kita, jangan kita biarkan dia mengucapkan terima kasih. Ajarkan, katakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena kalau dia terima kasih, apa sih arti terima kasih? Ini bahasa yang tidak sesuai dengan syar'ullah, tapi ajarkan alhamdulillah. Kalau dia ingin, ya,
memberikan balasan yang syar'i, katakan jazakallahu khairan wa dha'afa laka thawabahu fid dunya wal akhirah wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kita menerima kebaikan dari orang, balas dengan lebih baik atau dengan yang serupa. Doa yang diberikan itu lebih baik. Semoga Allah membalas kebaikan kamu, mengampuni dosa kamu, melipat gandakan amal kamu, membahagiakan kamu dulu di akhir. Itu kan lebih berharga daripada yang kita keluarkan. Betul tidak? Tapi orang yang tidak melihat Allah tidak menghargai hal ini. Jadi ini merupakan bimbingan bagi kita agar mengikhlaskan niat kita dalam memberikan kebaikan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya dari hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum Ustaz Hussein dan Ustaz Hamzah. Ustaz, apa perbedaan tafsir dengan takwil? Tafsir dengan takwil. Dalam bahasa Arab ada kata namanya fasaro, ada juga safaro. Safaro ya, sama fasaro. Fasaro itu ya, fasaro ya, al-fasru ya, itu menampakkan sesuatu yang tadinya apa? Dalam keadaan tertutup. Subhanallah, kata safara juga sama. Imra'atun safirah, wanita yang menampakkan apa? Menampakkan hiasan tubuhnya yang seharusnya ditutupi. Oleh karena itu kata safirat bagi kaum wanita, wanita yang tidak menutupi auratnya. Jadi al-fasru idharu syai', menampakkan sesuatu. Kalau fassara yufassiru tafsiran, menunjukkan arti mubalaghah. Arti mubalaghah. Artinya menjelaskan, mengungkapkan, menerangkan dengan sejelas-jelasnya. Karena wazan fa'ala yufa'ilu bisa berarti apa? Takfir dan mubalaghah. Contohnya, qatala yaqtulu artinya membunuh. Kalau qattala yuqattilu artinya pembantaian. Beda nggak antara membunuh sama membantai? Kalau membunuh satu orang, kalau membantai banyak orang. genosid. Nah, pernah terjadi kesalahan ya, dalam memahami pertanyaan. Saya di Singapura di Masjid Marine Parade. Kebetulan kita mengadakan pengajian. Dalam sesi tanya jawab, seorang bertanya, Ustadz, bagaimana hukumnya membantai wanita? Saya bilang, membunuh wanita aja. Membunuh sudah haram, memukul apalagi membantai. Dia heran. Kok dikaitkan dengan pembunuhan? Seorang menerangkan, Ustadz, membantai di sini artinya memukul. Membantai dalam bahasa di Singapura artinya memukul. Kita punya bayangan membantai ini artinya apa? Iya, melakukan pembantaian. Jadi qattala yuqattilu. Begitu juga khalata yakhlitu, mencampur. Kalau khalata yukhallitu, mengaduk. Oleh karena itu mixer namanya khalata. Mixer yang digunakan untuk kue, begitu juga molen yang digunakan untuk semen, itu namanya juga khalata juga dalam bahasa Arab. Begitu juga kata fassara yufassir. Kalau fassara menjelaskan, kalau fassara yufassiru artinya menjelaskan atau upaya untuk menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Nah, tafsirul Quran. Al-Quran sebetulnya merupakan apa? Merupakan kitab dengan ayat-ayat bayinat dan nur. Tapi kan untuk memahaminya membutuhkan bahasa. Betul enggak? Membutuhkan bahasa. Contohnya untuk orang Indonesia yang tidak memahami bahasa Arab, membutuhkan keterangan, terjemahan yang menjelaskan maksud dari ayat. Bahkan untuk orang Arab tidak semuanya menguasai bahasa Al-Quran yang indah. Bukan karena Al-Quran tidak fasih. Karena orang Arab sudah bergeser dari bahasa fasih yang indah menuju bahasa amiyah. Menuju bahasa apa? Amiyah, bahasa pasar. Sampai seorang Mesir kuliah di Al-Azhar bersama saya, dia hafal Quran. Itu sekarang sedang menghafal apa? Dibilang sedang membaca Az-Zamur. Dia bilang Zumar ya akhi. Bukan Zamur, Zumar. Jadi artinya apa? Banyak dia tidak memahami betul-betul apa? Kan Zumar jamak dari Zumrah. Banyak orang-orang Mesir, bahkan orang-orang Arab tidak paham bahasa Al-Quran. Bukan karena Al-Quran tidak jelas, karena kekurangan pada matanya yang sakit nggak bisa melihat. Butuh penerangan. Jadi Quran itu sendiri nur ala nur. Yufassir ba'duhu ba'da. Tapi sayang orang-orang yang tidak memiliki bekal, yang tidak memiliki ilmu ya, untuk memahami hal tersebut, seringkali terjadi kesamaran. Contoh jangan jauh-jauh.
Ada orang membaca ayat Quran sepotong-sepotong yang dikatakan al-muqtasimun kama anzalna al-muqtasimin alladzina ja'alul qur'ana idhin. Itu mereka-mereka yang sudah diazab, dihukum oleh Allah pada umat terdahulu karena dalam membaca kitab Allah memahaminya sepotong-sepotong terpisah-pisah. Akhirnya kan kacau maknanya. Seperti memahami takdir, kenapa rusak? Karena memahami ayat terpisah-pisah. Dia baca firman Allah, وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً. Jadi perangi seluruh orang musyrik sebagaimana mereka seluruhnya memerangi kalian. Diartikan begitu. Padahal sebetulnya maknanya bukan begitu. Maknanya, sebagaimana mereka bersatu memerangi kalian, bersatulah kalian untuk memerangi mereka, jangan pecah belah. Jadi kafah di sini bukan keterangan dari apa? Bukan keterangan dari musyrikin, tapi keterangan dari pelaku dalam perintah tadi. Qatilu al-musyrikina kafatan, maksudnya qatilu kafatan al-musyrikin, perangilah kalian secara bersatu, ya. Orang-orang musyrik yang memerangi kalian, bukan yang, adapun yang tidak memerangi kalian nggak boleh diperangi dong. Yang tidak mengganggu kalian, tugas kita berdakwah, bukan memerangi mereka. Jadi seringkali kita memahami ayat secara salah. Contoh, waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum. Perangi mereka dimanapun kalian menjumpai mereka. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Usir mereka sebagaimana mengusir. Jadi sebetulnya ayat ini kan tempatnya perang. Ayat sebelumnya apa? Waqatilul ladzina waqatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum. Perangi di jalan Allah, bukan untuk nafsu, bukan untuk melakukan ekspansi. Orang yang memerangi kalian, wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah paling tidak menyukai orang yang melampaui batas. Begitu ditafsirkan sepotong-sepotong, melahirkan akhirnya apa? Pemahaman yang penuh distorsi. Jadi fassara yufassir, tugas seorang alim yang menjaga, yang mempelajari kitab Allah untuk menerangkan maksud dari ayat-ayat Al-Quran agar tidak mengalami penyimpangan. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan apa? Innallaha yab'atsu ala kulli ra'si mi'ati sanah man yujaddidu dinah yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Setiap 100 tahun sekali, ya, Allah mengirim orang-orang yang memperbaharui agamanya, bukan memperbaharui merubah. Yang tadinya penuh dengan apa? Endapan-endapan, penuh dengan abu-abu yang menutupi agama Allah, kembali dibersihkan dan apa? Dan dinampakkan dengan jelas. Setiap 100 tahun sekali. Karena apa? Dulu para nabi, para rasul, sekarang ulama-ulama yang ditunjuk oleh Allah, dipilih bukan hanya di satu negara, bisa di setiap negara terdapat orang-orang seperti ini. Apa tugas mereka? Yanfuna anhu tahrifal ghalin, membersihkan dari agama Allah penafsiran-penafsiran kaum gulat yang ekstremis. Wa intihalal mubtilin, kebohongan yang dilakukan oleh ahli batil. Menafsirkan ayat digiring untuk apa? Untuk mengikuti hawa nafsu mereka. Tiap kelompok mengambil ayat Quran untuk legitimasi dan pembenaran. Wa ta'wilal jahilin, dan takwilnya orang-orang bodoh. Ini peran ulama rabbaniyin melakukan 3 hal. Membersihkan dari agama Allah kotoran-kotoran yang melekat. Yang kedua, ya apa? Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan kaum ekstremis yang akhir menggambarkan agama Allah begitu menakutkan. Yang ketiga, wa ta'wilal jahilin, dan takwilnya orang bodoh. Jadi peran mufassir itu melakukan hal ini. Arti al-faslu menjelaskan, tafsir itu merupakan upaya menjelaskan Al-Quran, kitab suci Allah Subhanahu wa taala yang sebetulnya terang benderang tapi dipenuhi dengan tumpukan-tumpukan kotoran dari mulai riwayat, takwil yang enggak pada tempatnya. Nah, kalau bicara mengenai takwil, takwil diambil dari kata al-aul. Ala ya'ulu artinya raja'a yarji'u. Oleh karena itu kata mau'ila, tempat kembali. Orang biasanya kalau habis safar, pergi berjalan jauh kan ada tempat kembalinya. Ya. Ternyata bagi orang kafir, yang menjadi tempat kembalinya api neraka nanti. Dia tidak memiliki tempat kembali untuk beristirahat dengan damai. Kata mau'il. Dalam suratul Kahfi kan. Nah, ala ya'ulu. Ya. Artinya, apa? Ala ya'ulu aulan menggambarkan apa namanya ar-ruju, ya. Sedangkan awwala yu'awwilu, ya, mengembalikan sesuatu kepada tujuan yang dimaksudkan.
Mengembalikan sesuatu kepada tujuan yang dimaksudkan. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surah apa? Dalam surah Al-Imran, huwallazi anzala alaikal kitab. Dialah yang telah menurunkan kepadamu wahai Rasulullah Alkitab. Minhu ayatun muhkamat. Di antara ayat-ayat Quran terdapat ayat muhkamat. Ayat yang tidak mengandung multitafsir, ya. Yang menjadi apa? Yang menjadi penerang, penjelas, ya, bagi ayat-ayat lain, ya, yang terdapat kesamaran. Hunna ummul kitab. Ayat muhkamat ini dijadikan Allah sebagai induk Al-Quran. Di mana yang lain dikembalikan kepada Al-Quran, kepada ayat muhkamat tadi. Wa ukharu mutasyabihat. Di samping ayat muhkamat yang menjadi induk Al-Quran, terdapat ayat mutasyabihat. Tasyabaha yatasyabahu artinya apa? Sama atau serupa. Kesamaran dan keserupaan ini terjadi bukan karena ayatnya tidak jelas, tapi karena keterbatasan kita. Keterbatasan jangankan kita memahami ayat mutasyabihat. Kalau saya tanya pada seseorang, kira-kira bisa nggak kamu gambarkan cinta kamu kepada wanita kamu yang kamu cintai? Pasti akan muncul gambaran yang bermacam-macam. Ada yang mengatakan, saya mencintai kamu bagaikan seorang yang haus dahaga. Di tengah-tengah padang pasir menemukan air yang sejuk. Dijawab oleh si perempuan, kalau gitu yang kamu cintai diri kamu dong. Betul enggak? Kamu lagi haus, ya? Kamu mendapatkan saya sebagai pelenyap dahagamu. Lalu saya kebagian apa? Betul enggak? Satu lagi mengatakan saya mencintai kamu, ya? Bagaikan apa? Bagaikan kecintaan saya pada madu. Semua kembali pada dirinya. Betul enggak? Ada lagi yang mengatakan kamu bagi saya bagaikan cahaya yang menerangi kegelapan hidup saya. Untuk kamu semua, untuk saya apa? Betul enggak? Ada lagi yang mengatakan saya mencintai kamu. Ingin memberikan perhatian, perlindungan pada kamu. Saya ingin betul-betul kamu merupakan apa? Merupakan sesuatu ketika saya menghadapi ancaman, kamu orang yang selamat. Kamu orang yang terlindungi walaupun saya menjadi korban buat diri kamu. Ini masih indah kan dibandingkan tadi kan? Satu lagi orang mengatakan apa? Cinta merupakan gelora yang terus hidup. Sedangkan kata-kata merupakan benda mati. Bagaimana mungkin ungkapan dapat mengungkapkan kecintaan saya pada kamu? Itu merupakan hal yang lebih tepat enggak? Arti kata-kata kan benda mati. Bagaimana itu bisa mengungkapkan rasa cinta yang terus bergelora dan hidup dengan kata-kata yang terbatas? Begitu juga bahasa manusia ini bahasa yang terbatas. Bagaimana akan berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menggunakan bahasa manusia itu penuh keterbatasan, sedangkan hakikat Allah jauh lebih besar daripada semua itu. Nah, ayat mutasyabihat ini adalah ayat-ayat disebabkan karena menggunakan bahasa manusia, mau tidak dapat menggambarkan Allah sebagaimana hakikatnya. Jadi kalau Allah mengatakan dirinya Sami' dan Basir, jangan terfikir dalam benak kita Allah bertelinga, Allah bermata. Ada ayat muhkamat yang menerangkan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Oleh karena itu pada ayat berikutnya setelah Allah menerangkan bahwa Allah menurunkan kepada kamu wahai Rasulullah Alkitab, ya. Kemudian dalam Alkitab terdapat ayat muhkamat yang jelas, terang, benderang, tidak mengandung multitafsir. Hunna ummul kitab, dia induk Al-Quran. Yang lain dikembalikan padanya. Jangan dipisahkan. Wa ukharu mutasyabihat. Kemudian di sisi yang lain dalam Al-Quran terdapat ayat mutasyabihat yang kita manusia dalam memahaminya apa? Seringkali menghadapi apa? Kesamaran, kebingungan. Kembalikan ayat ini kepada ayat muhkamat. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Adapun orang yang hatinya sakit yang menyimpang, dia bukan mengikuti ayat muhkamat, mengembalikan ayat mutasyabihat kepada ayat muhkamat, justru dia hobi untuk apa? Untuk selalu menggarap ayat-ayat mutasyabihat, menjelaskannya terpisah daripada ayat muhkamat. Ibtigha al-fitnati wa ibtigha at-ta'wilih, tujuannya untuk menimbulkan fitnah dan mentakwilkannya semau dia. Kalau takwil yang Allah ajarkan, mentakwilkannya, mengembalikannya kemana? Kepada ayat muhkamat.
Tapi dia tafsirkan itu ayat semau-maunya. Akhirnya dia gambarkan Tuhan bertangan, Tuhan berkaki. Lalu kursi Allah itu tempat meletakkan kaki Allah subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ini apa yang saya sampaikan terdapat dalam terjemahan, coba terjemahan yang datang dari Saudi Arabia. Di bawah ayatul kursi disebutkan. Sebagian ahli tafsir mengatakan kursi sini kekuasaan Allah. Tapi yang betul katanya, kursi tempat meletakkan kaki Allah. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Padahal gambaran ini gambaran kebesaran Allah yang meliputi langit bumi. Kalau kursi raja cuma di istananya, bahkan di kamarnya. Tapi kalau kebesaran keagungan Allah meliputi segala sesuatu. Jadi menafsirkan ayat-ayat Al-Quran terpisah dari ayat muhkamat melahirkan pemahaman yang salah, menimbulkan fitnah. Akhirnya dengan gampang mereka mengkafirkan orang-orang yang tidak sejalan dengan mereka. Kemudian mereka menafsirkan arasy juga tempat duduknya Allah. Padahal Allah Maha Suci tidak membutuhkan sama sekali tempat. Tidak membutuhkan tapi sebagaimana yang Imam Ali katakan, ma khalaqallahu al-arsya makanan li dzati. Allah tidak menciptakan arasy sebagai tempat untuk zatnya. Walakinnallaha khalaqahu idharan li 'azamati. Allah ciptakan arasy untuk menunjukkan kebesarannya. Malaikat di langit bertawaf mengelilingi arasy tersebut. Kita di bumi mengelilingi Ka'bah. Ka'bah bukan Tuhan kita, bukan tempat kediaman Tuhan kita. Ka'bah simbol. Siapa yang datang ke sana sama datang kepada Allah. Siapa yang bertawaf mengelilingi sama dengan bertawaf mengelilingi Allah. Bukan batu yang kita sembah, tapi Allah. Karena Allah merupakan zat yang tidak menempati ruang dan masa. Allah menunjuk satu tempat atas izin Allah perintahnya. Bukan untuk menyembah batu tersebut. Hanya sebagai simbol. Sebagai simbol keesaan Allah. Maka kita yang berada di timur, di barat, di selatan, di utara, menghadap ke arah yang sama untuk melambangkan wahdaniyatullahi tabaraka wa ta'ala, ketuhanan yang Maha Esa yang merupakan sila pertama dalam Pancasila yang diabaikan oleh kita semuanya. Jadi kesimpulannya, takwil ya, artinya apa? Mengembalikan ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam memahaminya kembali kepada ayat muhkamat. Mengembalikan ayat-ayat kepada ayat-ayat yang menjadi apa? Padanannya, lalu dikaitkan satu sama lain, menjelaskan dengan sejelas-jelasnya sebagaimana yang dikehendaki Allah, bukan menafsirkannya secara terpisah-pisah. Oleh karena itu pada surah Al-A'raf Allah berfirman apa? Hal yanzuruna illa ta'wilah yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulul ladzina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana aw nuraddu fa na'mala ghairal ladzi kunna na'mal qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Allah terangkan dalam Al-Qur'an bahwa kita semua kelak akan dikembalikan pada hari apa? Hari akhir, nanti dikumpulkan dan menjalani hisabnya. Sebahagian orang mengingkari, itu mereka-mereka yang ingkar pada hari akhir. Allah terangkan hal yanzuruna illa ta'wilah. Rupanya mereka menunggu kebenarannya sampai datang takwilnya. Takwilnya apa? Waktu kejadian tersebut terjadi, waktu mereka dibangkitkan. Jadi kabar Allah terbukti, nah buktinya itu takwilnya. Indama ya'uduna ilallahi tabaraka wa ta'ala, ketika mereka kembali kepada Allah fil yaumil akhir, mereka membuktikan apa-apa yang dikabarkan Allah. Yaquluna ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Begitu mereka dibangkitkan dari kubur, mereka sadar bahwa hidup sebelumnya merupakan hidup dalam keadaan tidur dan mimpi. Ternyata yang dikabarkan para duta-duta Allah merupakan hal yang benar. Jadi hal yang buruna illa ta'wilah, mereka tidak menunggu kecuali sampai datang ta'wil dari apa yang Allah sampaikan. Maksudnya apa? Apa yang Allah sampaikan hingga datang bukti-buktinya depan mata mereka. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu beriman terhadap apa-apa yang Allah janjikan dan peringatkan. Nah, di tengah-tengah kita, di bangsa kita, ada para pemimpin, bahkan para kiai, para ulama, para habaib, ya, para pejabat dan rakyat banyak yang masih lupa pada Allah. Oleh karena itu kewajiban kita untuk mengingatkan, bukan memaksa, mengingatkan tugas para ulama agar kita semua kembali pada Allah, hingga sikap perbuatan kita juga dikembalikan pada Allah yang sesuai dengan keridhaan Allah, akan membahagiakan kita dan umat kita, yang tidak akan mencelakakan kita.
Jadi kesimpulannya kalau fasyara ya artinya menjelaskan, fassara yufassiru ya, menjelaskan, menampakkan dengan sejelas-jelasnya. Ya. Sedangkan awwala yu'awwilu dalam bahasa Arab sebetulnya mengembalikan. Nah dalam tafsir kita bukan tafsir secara liar. Dalam takwil dijelaskan bahwa kita diharuskan sebetulnya menyatukan antara ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang mutasyabihat dikembalikan kepada ayat muhkamat agar kita memahami maksud ayat sebagaimana yang dikehendaki Allah, bukan sebagaimana doktrin kelompok dan golongan. Nah berkaitan dengan tafsir, Allah berfirman dalam suratul Furqan, وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. Mereka tidak datang membawa perumpamaan untuk membantah kebenaran, kecuali Allah datangkan apa? Kebenaran-kebenaran, bukan merupakan apa? Kebohongan, hasil rekayasa, tapi Allah datangkan kebenaran dan penjelasan yang lebih baik. Ahsana tafsira. Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsir. Ay ahsana bayanan. Mereka datang membawa perumpamaan, Allah datang dengan Al-Quran memberikan penjelasan yang lebih jelas dan perumpamaan yang lebih indah. Nah tugas para ulama di saat berhadapan dengan berbagai macam serangan, kita hadapi dengan keterangan yang lebih baik. Bukan dengan emosi ya, yang meletup-letup akhirnya menghilangkan kebenaran, tapi berikan bayan dan perumpamaan serta penjelasan. Wallahu a'lam. Fadhal Habib Munawwir. Sudah dijelaskan bagaimana perbedaan antara takwil dan tafsir. Saya ingin stressing lagi mengenai takwil ini. Ya, tadi sudah dijelaskan bagaimana arti takwil itu artinya mengembalikan. Ya, ini untuk ayat-ayat yang umum ya, mengembalikan sesuatu kepada pokoknya, seperti mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabihat kepada ayat-ayat yang muhkamat. Yang kedua, makna takwil juga artinya wuqu'u syai'in ya mutabiqun lil khabar, artinya terjadinya sesuatu, terbuktinya sesuatu sesuai dengan khabar sebelumnya. Ini ya, kita dapat petunjuk dari surah Yusuf ya. Bagaimana kita ketahui waktu Nabi Allah Yusuf alaihissalam masih kecil, dia bermimpi kan. Ya, dia bermimpi, dia katakan ya abati, ya idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Dia bermimpi, wahai ayahanda ya, ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, ya abati, hai ayahanda, sungguhnya aku ini bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, semuanya sujud kepadaku. Ini 11 bintang, ya, matahari dan bulan. Ini menggambarkan kan anak Nabi Yakub ini ada 12. Ya, 11 itu saudara-saudara Nabi Yusuf, ya. Dengan Nabi Yusufnya berarti 12. Asyams wal qamar ini menunjukkan ini ayah dan ibu. Nabi Yakub sudah paham ini. Ya, wah ini tentang bahwasanya anak saya ini bukan jadi orang besar nih. Langsung Nabi Yakub pesan, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Hai Ananda, ya, jangan kamu ceritakan ini. Ya, mimpi kamu ini jangan diceritain sama saudara-saudara kamu. Nanti mereka akan memperdaya kamu. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Nah, setelah itu gimana? Kemudian ya. Nah, kemudian ketika ya singkat cerita ketika Nabi Yusuf sudah menjadi pembesar dan diundang semua keluarganya, ayah ibunya pun datang, saudara-saudaranya semuanya datang. Kemudian Nabi Yusuf menempatkan ayah bundanya itu di arsy, wa rafa'a abawaihi 'alal arsy wa kharru lahu sujjada. Ditempatkan kedua orang tuanya di arsy sehingga sana tahu-tahu kemudian saudara-saudaranya semuanya sujud ya kepadanya. Wa qala ya abati, Nabi Yusuf mengatakan ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Hai ayahanda, inilah takwil dari mimpiku yang dahulu, Allah jadikan ini jadi kenyataan. Jadi takwil itu artinya ya terjadinya sesuatu atau bukti dari sesuatu khobar sebelumnya.
Nah ini tadi seperti yang Ustaz Husain bacakan surat Al-A'raf juga seperti itu. Hal yang duruna ta'wilah, ketika disampaikan Al-Quran ini semuanya berita tentang akan adanya kiamat, akan adanya bagaimana alam barzah, bagaimana nanti ada mizan, ada al-jannah wan nar. Hal yang duruna illa ta'wilah. Ya, apakah mereka menantikan nanti baru terbukti ini semuanya kalau dia dulu mati baru dia mau beriman kepada Al-Quran. Ya, apakah mereka nantikan ini bukti semuanya dari apa yang dihabarkan Al-Quran baru mereka mau beriman? Nanti Allah ketika mereka lihat udah tahu buktinya, yaitu ketika orang mati, ya udah nggak ada gunanya. Pada waktu itu kan mereka ya yauma ya'ti ta'wiluhu, ketika sudah terbukti ini semuanya apa yang ada di dalam Al-Qur'an, yaqulul ladzina nasu, orang yang dulu melupakan Al-Qur'an, nggak mau beriman, dia mengatakan qad ja'at rusulu rabbina bil haq, sungguh telah datang utusan Tuhan kami dengan benar. Fahal lana min syufa'a, apakah kami akan mendapatkan penolong-penolong fayashfa'unana yang akan menolong kami? Au nuraddu, atau kami dikembalikan fa na'mala ghairal ladzi kunna na'mal, sehingga kami akan beramal ya, tidak seperti dahulu. Nah ini ya, penyesalan ya ketika sudah terbukti semuanya. Dan ini Al-Qur'an dengan kemajuan zaman, apa yang disebutkan Al-Quran sedikit demi sedikit terbukti sampai nanti adanya kiamat, semuanya terbukti semua di akhirat. Ya, apa menunggu seperti itu baru kita beriman? Ya, ini Allah pertanyakan kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz Hamzah atas jawaban-jawaban yang diberikan kepada para pendengar yang bertanya. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Saya Muhammad Krisna, kemudian juga Neza megang kamera, dan juga Yusuf Subangkit, kemudian juga Fahri, dan juga Anis Mari. Mohon pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.